Setelah itu, kini Mama Randy yang kemudian mengatakan yang sebenarnya kepada Randy tentang rencananya dan suaminya untuk pindah. Randy, sebenarnya Mama dan Papa juga ingin mengatakan sesuatu padamu, Nak. Randy diam saja, sepertinya dia tahu apa yang akan dikatakan mamanya padanya. Setelah diam sejenak, lalu Randy berkata, "Iya, Ma, katakan saja apa yang ingin Mama katakan." Sebenarnya Mama dan Papa juga akan pindah, Ren. Sudah lama ingin Mama mengatakan hal ini padamu, tapi Mama belum siap untuk mengatakannya. Rasanya begitu berat untuk mengatakannya, apalagi Mama Randy tidak mampu melanjutkan perkataannya. Kini Papa Randy yang berkata, "Papa diamanahkan oleh perusahaan untuk memegang cabang perusahaan yang ada di luar kota. Dan perusahaan menginginkan Papa harus menetap di sana." Dugaan Randy benar bahwa Mama dan Papanya akan mengatakan hal itu padanya. Di sana perusahaan sudah menyiapkan rumah dan fasilitas kendaraan untuk Papa. Setelah Papa pikir-pikir, Papa tidak mungkin tinggal di sana seorang diri. Jadi Papa mengajak Mama ikut dengan Papa. Sebenarnya Papa dan Mama juga ingin mengajakmu, tapi kan kamu kuliah. Dan lagi pula, rumah kita ini jika ditinggalkan dalam keadaan kosong, seperti apa jadinya? Setelah pernikahanmu dengan Dian, kami pun merasa sedikit lega. Setidaknya kamu tidak sendirian, karena ada Dian yang selalu ada di sampingmu. Papa dan Mama harap kamu mengerti, Nak. Tapi jika kamu ingin ikut bersama dengan kami, itu tidak apa-apa. Kami sangat bahagia. Randy tertunduk lalu berkata, "Iya, Pa, Ma. Randy sudah tahu tentang hal ini. Sebenarnya, saat Mama mengatakan hal ini pada Dian, tanpa sengaja Randy mendengarkan pembicaraan Mama dan Dian. Awalnya Randy memang merasa sedih, tetapi setelah dipikir-pikir, Randy akan baik-baik saja. Apalagi sekarang ada Dian bersama dengan Randy," kata Randy sambil melirik Dian yang duduk di sampingnya. Dian kemudian tersenyum pada Randy. Mama dan bapaknya yang tadinya begitu khawatir kini ikut tersenyum. "Syukurlah, Nak. Mama dan Papa sangat bersyukur dengar pernikahan kalian. Papa dan Mama akan selalu mendoakan kalian selalu bahagia. Jika nanti Dian hamil, jangan lupa untuk memberi kabar kepada kami." Lalu mereka semua tersenyum mendengar perkataan Mama Randy. Kini Dian dan Randy yang mengatakan sesuatu kepada orang tua mereka. Sebenarnya Dian dan Randy juga ingin mengatakan sesuatu pada kalian. Ayah Dian dan kedua orang tua Randy secara bersamaan berkata, "Katakan ada apa, Nak?" Randy dan Dian saling berpandangan. "Kampus mengadakan tur keluar kota, Pa, Ma, bagi 10 mahasiswa yang mendapatkan nilai tertinggi. Kebetulan Randy dan Dian mendapatkan nilai di posisi itu. Mereka semua kemudian terlihat begitu bahagia." Lalu Mama Randy berkata, "Wah, Mama senang sekali mendengarkan hal itu, Nak. Jadi, kapan kalian akan berangkat?" Randy kembali melihat orang tuanya dan juga ayah Dian. "Kurang lebih 2 atau 3 hari lagi kami akan berangkat." Mama Randy kembali berkata, "Baiklah, Nak. Kami doakan semoga perjalanan kalian berjalan dengan lancar. Dan jangan lupa, kalian harus berhati-hati saat berada di sana."
Keesokan harinya ayah Dian pamit kepada Dian, Randy, dan juga orang tua Randy. Meski begitu berat, namun Dian dan ayahnya harus rela berpisah demi masa depan mereka. Meskipun Dian berusaha membendung air matanya, tetapi akhirnya air mata itu pun tumpah dan Randy yang melihat hal itu langsung berusaha menenangkan Dian. Tidak hanya sampai di situ, keesokan harinya Papa dan Mama Randy lagi yang akan berangkat. Ini adalah pertama kalinya Randy harus berpisah dengan orang tuanya, terutama mamanya. Mama Randy tak henti-hentinya menangis sambil terus memeluk Randy dan sesekali menghujani Randy dengan ciuman kasih sayang seorang ibu. Begitu berat rasanya Mama Randy melepaskan pelukannya dari Randy. Meski suaminya terus memanggilnya untuk masuk ke dalam mobil, tetapi Mama Randy tak juga kunjung bergerak. Hingga akhirnya Randy sendirilah yang mengantar mamanya masuk ke dalam mobil sambil menghapus air mata mamanya itu. Setelah kepergian papa dan mamanya, Randy dan Dian masuk ke dalam rumah. Mereka duduk berdua di ruang keluarga. Suasana begitu sepi, tidak ada lagi suara mama Randy yang selalu ramah dan lembut menyapa mereka. Tidak ada lagi suara papa Randy yang seringkali bersenda gurau dengan mereka. Randy tertunduk. Dian kemudian mendekatinya dan memeluk suaminya itu. Semua akan baik-baik saja sayang. Kita mengalami nasib yang sama. Kita harus berpisah jauh dengan orang tua kita. Tetapi, percayalah, mereka dan juga doa-doa mereka selalu ada bersama dengan kita. Randy yang tadinya tertunduk, kini memandang Dian sambil mengangguk. Terima kasih sayang. Mama benar. Aku sangat bersyukur karena kamu hadir dalam hidupku. Mendengar perkataan Randy, Dian hanya tersenyum, lalu bersandar di bahu Randy. Lalu Randy pun membelai wajahnya. Hari yang ditunggu-tunggu oleh Dian dan Randy pun tiba. Mereka bersama dengan beberapa dosen dan juga teman-temannya pergi keluar kota. Berbeda ketika mereka pergi camping. Di saat camping mereka harus tidur di dalam tenda. Tetapi kini mereka akan tidur di sebuah hotel berbintang yang sudah dibayarkan oleh pihak kampus. Tentu saja hal itu adalah keuntungan tersendiri bagi mahasiswa yang beruntung. Dengan persyaratan mereka harus masuk ke 10 besar dan mendapatkan nilai terbaik di antara teman-temannya yang lain. Sebenarnya Reva masuk ke dalam daftar nilai tersebut. Tetapi karena Reva telah melakukan sebuah kesalahan terhadap Dian, maka dia harus menerima hukuman dengan tidak mengikuti tur itu. Dalam acara tersebut, jadwal telah ditentukan oleh pihak kampus. Saat mereka tiba di hotel, mereka kemudian menuju restoran dan makan bersama. Randy dan Dian terlihat begitu mesra, tak pernah sedikit pun Dian jauh dari Randy. Tentu saja hal itu membuat teman-teman dan dosennya menggoda mereka. Asik-asik pengantin baru nih, kata salah satu teman Randy dan Dian. Salah satu dosen pun menambahkan, wah senangnya ya, rezeki pengantin baru, bulan madu, gratisan. Randy dan Dian hanya tersipu-sipu malu. Salah satu dosen kembali menambahkan, Dian harus bisa mempertahankan nilai Dian ya, harus lebih semangat belajarnya. Dian mengangguk sambil berkata, iya pak. Randy tersenyum menggoda Dian.
Saat mereka hendak berjalan ke kamar, salah satu dosen memberikan satu kunci kepada Randy. "Ini kamar khusus kalian berdua ya." Randy dan Dian terlihat heran. "Maksudnya, Pak?" Dosen itu kembali berkata, "Karena kalian baru saja menikah, anggap saja ini adalah hadiah pernikahan kalian dari kampus. Kalian diberikan kamar sendiri, berbeda dengan kami yang tidur satu kamar 3 orang. Tetapi kamar kita tetap berdekatan." Lagi-lagi teman-teman Randy dan Dian kembali menggoda mereka, sehingga membuat Randy dan Dian benar-benar semakin malu. Saat berada di kamar, Randy terus memeluk Dian. "Jika bukan karena kamu, aku tidak mungkin berada di sini sekarang. Meskipun kita menikah, mungkin kamu pergi hanya seorang diri, tanpa aku di sisimu," kata Dian pada Randy. Randy masih memeluk Dian. "Semua itu sudah ada yang menentukan, sayang. Jadi kita tidak perlu mengkhawatirkan sesuatu secara berlebihan. Kamu lulus dan mendapatkan nilai terbaik. Itu pun juga karena usahamu sendiri. Seperti yang dikatakan oleh para dosen, kamu harus mempertahankan prestasimu itu." Saat malam hari, tentu saja malam yang begitu indah, tidak dilewatkan oleh Randy dan Dian. Malam itu berlangsung begitu indah. Bagaimana tidak? Randy telah berhasil menembus gawang milik Dian. Meski sesekali Dian merintih kesakitan, namun terlihat jelas di wajahnya rasa kepuasan dan sesuatu yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Dinginnya AC pun tak terasa pada mereka. Keringat mengalir dari tubuh keduanya, semakin membuat suasana terasa panas. Keesokan harinya ketika Dian bangun, Dian melihat tak ada bercak merah di spraynya. "Randy, kenapa di spray ini tidak ada darah?" kata Dian kaget. Randy heran mengapa tiba-tiba Dian mengatakan hal itu. "Memangnya kenapa kalau tidak ada darah?" Dian kembali berkata dengan cemas. "Kata teman-temanku, saat pertama kali kita melakukan hal itu, kita akan mengeluarkan darah. Tapi kenapa aku tidak? Dan teman-temanku bilang, yang tidak berdarah itu berarti sudah pernah melakukannya. Tetapi sungguh, Ren, aku belum pernah melakukan hal itu sebelumnya, Ren." Randy kemudian tertawa melihat wajah Dian. "Sayang, berarti temanmu itu hanya tahu sedikit informasi. Mereka tidak tahu ilmu yang sebenarnya. Makanya kita harus rajin-rajin membaca buku ataupun bertanya pada asisten Google. Dia itu kan sangat pintar, sayang. Malam itu aku sudah baca semuanya. Saat pertama kali wanita melakukan hal itu, berdarah atau tidak itu tergantung laki-lakinya, sayang." Dian masih belum mengerti. Benarkah? Tapi bagaimana mungkin? Lagi-lagi Randy mendekati Dian dan memeluknya. "Itu semua ada caranya, sayang. Ada rumus dan ada tekniknya. Dan tidak semua laki-laki tahu." Dian masih terlihat sangat bingung. Randy kemudian kembali berkata, "Sudahlah, sayang. Sekarang ayo kita mandi. Sebentar lagi kita akan pergi ke museum. Hari ini jadwal kita ke sana, kan?" Setelah mandi dan bersiap-siap, Randy dan Dian keluar dari kamar. Terlihat teman-temannya juga sudah berada di luar kamar mereka masing-masing. Randy dan Dian lagi-lagi harus malu karena teman-temannya tak henti-hentinya menggoda mereka. Saat berjalan, Dian berjalan tidak seperti biasanya. Ada sesuatu hal yang aneh. Randy yang sadar akan hal itu berkata padanya,
Sayang, kamu kenapa? Dian berbisik pada Randy. Perih, Ren. Kali ini Randy mengerti maksud perkataan Dian. Randy menggenggam tangan Dian dan berkata, "Kita berjalan pelan-pelan saja ya sayang." Meski merasa perih, Dian merasa sangat bahagia. Suaminya Randy begitu sayang dan peduli padanya. Saat berada di museum pun Randy seakan tak bisa fokus karena terus memperhatikan Dian. "Randy, aku tidak apa-apa. Aku baik-baik saja," kata Dian pada Randy, agar Randy tidak terlalu mengkhawatirkannya. Setelah mengelilingi museum itu, mereka semua berfoto di depan museum sebagai kenang-kenangan. Saat itu teman-teman Randy lagi-lagi bersorak pada Randy. Bagaimana tidak? Hasil foto mereka terlihat Randy sedang mencium pipi Dian. Terkadang sesuatu yang kita anggap baik belum tentu baik. Yang kita anggap buruk belum tentu buruk. Itulah yang terjadi pada Randy dan Dian. Tamat.